Shalom, selamat pagi. Dalam pertemuan kita dalam pembelajaran teologi kita Perjanjian Lama hari ini, kita akan membahas tentang satu topik dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu persepuluhan. Praktek persepuluhan sebenarnya sudah dimulai dari Timur Tengah kuno. Pada mulanya persepuluhan sebenarnya bukan istilah keagamaan Yahudi pada waktu itu. Karena pada waktu itu persepuluhan sudah dimulai dari Timur Tengah kuno pada zaman itu. Dalam dunia kuno di Timur Tengah, angka 10% adalah dasar untuk sistem perhitungan. Pada zaman itu agama-agama kuno di Timur Tengah memberikan persembahan kepada ilah-ilahnya atau allah-allahnya dengan memakai perhitungan persepuluhan. Dalam agama kuno, bila seseorang telah memberikan persepuluhan kepada Allah atau dewanya, berarti telah menunjukkan kepatuhan atau penyerahan mutlak kepada Tuhan mereka atau kepada Allah mereka. Dan itu merupakan suatu ketetapan mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat. Mereka harus mempersembahkan kepada para dewa mereka atau kepada Tuhan mereka pada zaman itu. Dengan demikian, konsep persembahan persepuluhan sudah ada dalam agama kuno di Timur Tengah pada zaman itu. Maka hal ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Abraham pada waktu itu. Perlu diketahui, di dalam kitab Perjanjian Lama, orang yang pertama melaksanakan perpuluhan menurut Alkitab adalah Abraham. Sebagaimana kita lihat tercantum atau tertulis khusus di dalam kitab Kejadian 14 ayat 20, yaitu pada waktu ia menyerahkan persepuluhan dari hartanya kepada Melkisedek. Penyerahan persepuluhan kepada Melkisedek adalah sekaligus pengakuan Abraham terhadap Melkisedek bahwa dia adalah bawahan Melkisedek. Perlu juga kita ketahui bahwa ada 3 golongan persepuluhan yang akan kita bahas hari ini di dalam kitab Perjanjian Lama. Golongan yang pertama biasanya disebut dengan Maaser Rishon. Seperti mana tercantum di dalam Bilangan 18 ayat 21 sampai dengan ayat 28 berbunyi demikian, bahwa haruslah berbicara kepada orang Lewi apabila kamu menerima dari pihak Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusaka, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagai daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Itu yang dicatat dan yang dicantumkan oleh kitab Bilangan 18 ayat 21-28. Persepuluhan pertama-tama ditunjukkan kepada orang-orang Lewi. Semua umat Israel membawa persepuluhan dari setiap hasil usaha ke dalam rumah Tuhan, seperti dicantum dan ditulis di dalam kitab Ulangan 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan kaum Lewi yang mengelolanya menjadi hak kaum Lewi sesuai dengan ketetapan atau peraturan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka, bagi bangsa Israel pada waktu itu, dengan tujuan untuk dinikmati oleh orang Lewi. Tuhan telah mengaruniakan persepuluhan itu kepada orang Lewi sebagai jaminan hidup kaum Lewi, karena mereka tidak memiliki hak tanah. Kaum Lewi ini dipersembahkan khusus, diberikan khusus persepuluhan karena mereka tidak memiliki hak khusus di tanah Kanaan atau memiliki hak tanah, pembagian tanah pada waktu itu. Sehingga mereka itu hanya hidup oleh karena persembahan persepuluhan oleh 11 suku pada waktu itu. Karena mereka 12 suku, dan suku bangsa Israel hanya merupakan suku yang ditetapkan Tuhan untuk sepenuhnya melayani di rumah Tuhan dan sepenuhnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka 12 suku ini harus memberi persepuluhan khusus kepada Tuhan sebagai jaminan untuk menjadi haknya para Lewi pada waktu itu, dan kehidupan mereka hanya tergantung kepada perpuluhan ke-11 suku pada waktu itu. Persepuluhan kedua disebut dengan Maaser Sheni. Persepuluhan yang kedua ini tidak diserahkan ke rumah Tuhan,
tetapi digunakan untuk membiayai perayaan atau masa raya umat Israel pada waktu itu, seperti Hari Raya Paskah, Pondok Daun, dan Pantekosta. Cara ini dengan tujuan supaya umat Israel dapat makan bersama-sama di hadirat Tuhan, seperti tercantum dan tertulis di dalam kitab Ulangan 12 ayat 7 ayat 26 dan juga Ulangan 14 ayat 26, dengan tujuan adalah mereka makan bersama di hadirat Allah dalam sebuah persekutuan khusus dengan Tuhan. Persepuluhan ketiga atau biasa disebut dengan Ma'aser Ani. Persepuluhan ini bertujuan sosial untuk orang-orang asing, anak-anak yatim dan janda yang ada di tengah umat Israel. Seperti mana tercantum di dalam kitab Ulangan 14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29, tertulis dan berbunyi demikian. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanammu dalam tahun itu dan menaruhnya dalam kotak orang-orang Lewi, orang-orang asing, anak-anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Dan ini merupakan suatu ketetapan Tuhan bahwa persepuluhan bukan saja hanya buat orang Lewi saja, tetapi juga buat janda, anak-anak yatim dan orang-orang asing di sekitar mereka. Persepuluhan milik siapa? Mari kita bahas bersama-sama. Ya. Yang pertama adalah persepuluhan adalah menjadi bagian milik Bani Lewi. Ya. Walaupun persepuluhan itu ditetapkan untuk Tuhan dan untuk Tuhan, tetapi kalau kita lihat di sini bahwa persepuluhan itu seharusnya miliknya siapa. Jadi di sini tulis bahwa yang Alkitab mencatat adalah menjadi milik dan haknya Bani Lewi. Itu ketetapan Tuhan. Bilangan 18 ayat 21 yaitu kepada orang Lewi, yaitu harus serahkan, harus diberikan kepada orang Lewi, karena kembali tadi mereka tidak memiliki hak tanah, mereka tidak memiliki hak di tanah Kanaan, dan hak mereka adalah hanya persepuluhan sebagai penghidupan mereka pada zaman itu. Orang Lewi adalah salah satu di antara ke-12 anak laki-laki Yakub yang kemudian bergelar Israel. Bani Lewi adalah keturunan langsung Abraham dan merupakan satu-satunya orang yang berhak menerima persepuluhan. Bani Lewi merupakan suku yang tidak termasuk suku-suku yang diberi warisan di tanah Kanaan ketika Musa memimpin bangsa Israel. Musa memilih suku Lewi untuk melayani dalam pelayanan imam bagi bangsa Israel. Artinya mereka tidak memiliki hak waris tanah di Kanaan pada waktu pembagian tanah pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu Tuhan menetapkan dan orang Lewi melalui Nabi Musa bahwa suku Lewi tugas mereka adalah melayani dalam pelayanan imam. Mereka dipilih sebagai imam bagi bangsa Israel pada waktu itu, sehingga persepuluhan itu menjadi bagian untuk kehidupan mereka, seperti tercantum dalam Bilangan 3 sampai dengan yang ke-4. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan pada pekerjaan kemah pertemuan, seperti tercantum dan tertulis di dalam kitab Bilangan 18 ayat yang ke-21. Suku Lewi yang sehari-harinya mengurus bait suci tidak mendapatkan tanah untuk digarap. Sumber kebutuhan hidup orang-orang Lewi adalah hasil persepuluhan, yaitu hasil persepuluhan dari suku bangsa Israel itu sendiri. Dengan kata lain, persepuluhan tersebut dipakai untuk mencukupi kebutuhan orang Lewi sehari-hari. Orang Lewi hanya dikhususkan untuk bekerja di bait Allah, sehingga tidak memiliki tanah untuk digarap. Orang Lewi tidak memiliki penghasilan selain persembahan persepuluhan dari umat Israel. Karena orang Lewi tidak diberi tanah warisan di tanah perjanjian, orang Israel diperintahkan untuk memberi persepuluhan mereka kepada orang Lewi sebagai penghidupan terhadap orang Lewi. Sebaliknya orang Lewi juga bukan saja hanya menerima, tetapi juga memberi persepuluhan, bagian dari persepuluhan itu kepada para imam sebagai suatu persembahan kepada Tuhan.
seperti mana tercantum di Bilangan 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang kedua adalah persepuluhan ini milik siapa? Yaitu Tuhan tetapkan harus diserahkan kepada orang asing. Ya. Orang asing yang dimaksudkan adalah seseorang yang tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dalam jangka waktu lama. Suatu suku seluruhnya yang tinggal bersama-sama dengan suku Israel seperti Gibeon atau sisa-sisa orang Kanaan sesudah penaklukan tanah Palestina. Orang asing juga mempunyai hak-hak istimewa pada waktu itu. Israel tidak boleh menindas orang asing. Itu ketetapan Tuhan, Keluaran 22 ayat 21, 23 ayat 9, Imamat 19 ayat 33 sampai 34. Bahkan lebih daripada itu, orang Israel harus mengasihi orang asing. Ulangan 10 ayat 19 menyampaikan demikian. Sehingga Ulangan 14 ayat 29 menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah dan umat Israel kepada orang asing. Orang asing juga diberi hak untuk menerima persepuluhan dari orang Israel. Yang ketiga, persepuluhan diberikan kepada siapa? Alkitab mencatat Tuhan menentukan harus diberikan kepada anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah atau ibu. Sedangkan anak yatim piatu adalah anak-anak yang tidak memiliki kedua orang tua, bahkan tidak ada orang lain yang memeliharanya. Ulangan 26 ayat yang ke-12 menegaskan bahwa dalam tahun ketiga, anak yatim juga berhak menerima persepuluhan dari kaum Israel. Hal ini dilakukan sebagai wujud kasih perhatian Allah dan umat Israel kepada anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim punya hak untuk menerima persepuluhan dari bangsa Israel. Seperti yang tercantum dalam kitab Ulangan 10 ayat yang ke-18. Yang keempat, persepuluhan diberikan kepada siapa? Tuhan tetapkan bahwa persepuluhan harus juga diberikan kepada para janda. Seorang janda tidak mewarisi milik almarhum suaminya kecuali menjadi wali anak laki-lakinya dan memelihara warisan anaknya itu selagi belum dewasa. Namun jika hanya memiliki putri, biasanya tidak diberi apapun. Dalam Ulangan 26 ayat 12, salah satu yang disebut yang berhak menerima persepuluhan adalah janda. Pada tahun ketiga dan tahun yang ke-6, para janda di Israel memilih hak untuk menerima persepuluhan. Perlu diperhatikan bahwa dengan suatu kepedulian untuk saling berbagi dengan janda memiliki suatu makna yang sangat mulia dan sangat dalam, yaitu mengikut sertakan saudara sebangsa bersukacita untuk saling berbagi dan saling menolong. Makna bersama di bait Allah, makan bersama di bait Allah. Persepuluhan di dalam kitab-kitab sejarah, kita juga akan belajar persepuluhan dalam kitab-kitab sejarah, yaitu sebelum pembuangan. Sebelum pembuangan pada zaman Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Hizkia merestorasi pola peribadatan umat, termasuk memulihkan praktek persepuluhan supaya para imam dan orang Lewi bisa kembali berkonsentrasi kepada Tuhan dalam menjalankan setiap panggilan dan misi dan juga pernyataan dan perkataan Tuhan pada bangsa Israel pada waktu itu. Sesudah pembuangan, mereka di bawah kepemimpinan Nehemia, Esther, yaitu merupakan ahli-ahli kitab. Ya, kita bisa pahami bahwa Nehemia dan Esther ini merupakan orang-orang yang ahli-ahli kitab suci dan melayani sebagai seorang nabi di Yerusalem dibangun kembali. Ya. Orang Lewi dan seorang imam ditunjukkan untuk mengumpulkan persepuluhan dari orang-orang pertanian dan mengumpulkan di ruang pembendaharaan yang telah dipersiapkan di rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ya. Imam Elias telah melakukan suatu kesalahan yang besar dengan menggusur ruang penyimpanan persepuluhan
dan menjadikan ruang itu kamar bagi Tobia atau musuh, sehingga Eliezer juga mendapat teguran yang besar dari Tuhan. Persepuluhan di dalam hukum Taurat, kita akan belajar juga persepuluhan di dalam hukum Taurat. Total persepuluhan orang Israel sebenarnya bukan 10%, tetapi 23,3%. Yang kemudian ditambah lagi 10% di zaman raja-raja. Bagian milik pusaka atau tanah warisan dipisahkan atau dikuduskan oleh Tuhan untuk tugas pelayanan keimaman di seluruh tanah Israel. Orang Lewi juga harus memberikan persepuluhan dari persepuluhan yang mereka terima kepada imam besar. Persepuluhan bukan diambil dari hasil pekerjaan orang Israel, tetapi dari hasil bumi. Kita juga bisa melihat banyak sekali ayat-ayat tentang persepuluhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Saya hanya menyampaikan beberapa. Pasti kita bisa membaca Alkitab dan bisa menemukan banyak di dalamnya tentang ayat-ayat persepuluhan dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi hari ini kita hanya memaparkan beberapa ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama menyangkut tentang persepuluhan. Yaitu di dalam kitab Imamat 27 ayat 30, 31 dan 32. Bilangan 18 ayat 21, 24, 26 dan 28. Ulangan 12 ayat 6, ayat 11, ayat 17 dan juga Ulangan 14 ayat 23, 28 dan juga Ulangan 26 ayat yang ke-12. 2 Tawarik 31 ayat 5, ayat 6 dan ayat yang ke-12. Nehemia 10 ayat 37, Nehemia 12 ayat 44 dan juga Nehemia 13 ayat 5 dan ayat yang ke-12. Melayaki 3 ayat 8 dan ayat 10, Kejadian 14 ayat yang ke-20, 22 dan juga Kejadian 28 ayat yang ke-22. Juga di dalam pertama Samuel 8 ayat 15 dan juga ayat yang ke-17 dan Amos 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Persepuluhan merupakan persembahan persepuluhan, berarti mentaati akan perintah Allah, sebab Allah telah memberikan perintah akan hal itu. Sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa persembahan persepuluhan berarti mentaati akan perintah Allah, sebab Allah telah memberikan perintah akan hal itu. Maka jikalau kita tidak memberikan persepuluhan, berarti kita tidak mentaati perintah Tuhan. Kita tidak mentaati apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Maka persepuluhan merupakan satu perintah dan ketetapan yang harus dan tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh kita tidak melaksanakannya. Seperti mana tercantum dalam kitab Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 33 dan Melayaki 3 ayat 10. Persembahan persepuluhan berarti mengembalikan hak atau milik Allah. Maka kalau kita tidak memberi persepuluhan, kita makan atau kita ambil haknya Tuhan. Maka Tuhan menuntut bahwa persepuluhan kita harus memberikan kepada Tuhan, karena itu menjadi hak mutlak milik Allah. Persembahan persepuluhan berarti memberi persepuluhan dari hasil panen atau gaji atau penghasilan apa saja yang kita kerjakan. Maka 10% dari penghasilan kita, entah itu apapun pekerjaan kita, selama pekerjaan itu positif, selama pekerjaan itu untuk memberkati kita, maka sangat penting kita harus memberi persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan kita memberi juga sebagai wujud tanda bahwa Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah memelihara kita. Tujuan memberi persepuluhan yaitu memberi persembahan persepuluhan untuk mencukupkan keperluan rumah Tuhan. Kita memberi persembahan persepuluhan mencukupkan keperluan rumah Tuhan bukan berarti Tuhan itu miskin, tidak. Tetapi ini ketetapan untuk membangun. Tuhan mau memakai kita sebagai relasinya Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan, untuk membantu gereja Tuhan, untuk membangun mesbah Tuhan yang sementara membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Seperti di dalam kitab Melayaki 3 ayat 10. Memberi persembahan persepuluhan untuk mencukupkan keperluan pelayanan atau hamba-hamba Tuhan.
seperti Bilangan 18 ayat yang ke-21. Dan ini merupakan ketetapan dan perintah Tuhan. Manfaat persepuluhan, yaitu meningkatkan kedisiplinan rohani bergantung kepada Allah. Sekali lagi, manfaat persepuluhan yang pertama adalah meningkatkan kedisiplinan kita, yaitu mentaati dan melakukan perintah Tuhan, sebagaimana kedisiplinan rohani kita yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Seperti yang tercantum di dalam kitab Amsal 11 ayat 25, Mazmur 5 ayat yang ke-12. Menyatakan penyembahan saudara kepada Allah. Artinya kita memberi bagian Tuhan sebagai suatu tanda bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 dan juga Kejadian 28 ayat 22 mencatat demikian. Menguji kualitas iman di hadapan Allah, sumber berkat itu. Ya. Mau ke tidak, mampu ke kita. Kalau kita terima gaji, kita terima berkat, kita mau memberi buat Tuhan. Kadang-kadang hal ini menjadi ujian bagi kita. Maka di sini kita belajar bahwa manfaat dan tujuan, manfaat perpuluhan adalah sebagai untuk menguji kualitas iman di hadapan Allah, sumber berkat kita. Yaitu Melayaki 3 ayat 10. Memperlihatkan kuasa Allah yang bekerja memberkati umatnya. Seperti mana dalam Melayaki 3 juga ayat yang ke-10. Hasil pembukaan berkat-berkat dari surga. Kalau kita memberi persepuluhan, taat memberikan, Tuhan punya, apa yang akan kita dapat? Hari ini kita belajar dalam khusus kitab Perjanjian Lama. Dia mengatakan bahwa hasil dari kita memberi persepuluhan, Tuhan akan membuka berkat-berkat dari surga untuk memberkati kita. Persepuluhan yang akan dipersembahkan, yang pertama adalah persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohon, itulah milik Tuhan. Bilangan 27 ayat 30. Yang kedua, persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba. Maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala harus dihitung. Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Hukum persepuluhan dalam kitab Perjanjian Lama dimaksudkan adalah menyatakan bahwa tanah Kanaan atau Israel beserta isinya adalah milik Allah. Hasil dari tanah Kanaan bukan untuk kepentingan juru kunci tersebut, tetapi untuk menghidupkan orang lain seperti orang Lewi, yatim piatu, janda miskin, dan orang-orang asing. Israel diingatkan bahwa nenek moyang mereka adalah pengembara pada waktu pergi ke Mesir. Perpuluhan atas hasil bumi dan tanah ini berlaku bagi semua orang Israel. Tidak terkecuali, semua orang Israel harus memberikan perpuluhan. Sebagai perpuluhan dipakai untuk mencukupi kebutuhan orang Lewi karena mereka tidak termasuk suku yang memiliki warisan di tanah Kanaan. Persepuluhan dan persembahan tidak dimaksudkan hanya untuk mempersolek bangunan gereja atau bangunan rumah Tuhan atau gedung ibadah. Tetapi persepuluhan juga memiliki fungsi yang harus digunakan untuk pelayanan kepada orang-orang miskin. Melalui perpuluhan, pada baik Allah sebenarnya umat Israel telah melakukan perhatian kepada orang miskin, janda, yatim piatu, orang asing yang terorganisasi. Persamaan persepuluhan di dalam kitab Perjanjian Lama sebenarnya praktek sudah dilakukan pada masa Abraham. Saya sudah menjelaskan sebelumnya di latar belakang. Di mana hal ini berkaitan dengan praktek kuno orang Ibrani, yaitu untuk menjalani hubungan dengan Allah dengan memberi persembahan kepada imam sebagai perantara. Yaitu mereka memberikan persembahan, persepuluhan kepada Allah melalui
perantara, yaitu melalui para imam. Seperti tercatat dan tercantum dalam kitab Kejadian 14 ayat 18 sampai 19. Yakub juga berjanji memberikan persepuluhan kepada Allah. Pola yang sama berulang, persepuluhan sebagai pemberian sukarela atau free will giving. Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 22. Persepuluhan untuk suku Lewi 10% diberikan setiap tahun. Tadi saya sudah jelaskan banyak. Persepuluhan untuk dinikmati bersama-sama oleh seluruh umat pada perayaan keagamaan. Tadi saya sudah jelaskan juga. 10% yang diberikan setiap tahun. Persepuluhan ekstra di akhir tahun yang ketiga 10% diperuntukkan selain untuk suku Lewi juga untuk janda, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang Lewi. Ya. Ini 4 poin penting yang harus diperhatikan. Persepuluhan untuk raja 10% ditambahkan ketika orang Israel meminta kepada Tuhan untuk pemimpin seorang raja duniawi. Dan ini 4 poin penting ini merupakan garis besar yang perlu juga diperhatikan. Makna teologis persepuluhan dalam kitab Perjanjian Lama. Persepuluhan adalah perintah Allah. Persepuluhan merupakan salah satu perintah dan ketetapan Allah yang diberikan kepada Musa sebagai suatu peraturan yang mengatur kehidupan umat Israel. Yaitu tercantum Bilangan 18 ayat 21-28. Haruslah berbicara kepada orang Lewi. Apabila kamu menerima dari pihak Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Persepuluhan adalah milik Allah. Makna teologis kedua, persepuluhan adalah milik Allah. Persepuluhan adalah sistem Alkitab. Persepuluhan pertama menjadi milik Allah dalam persembahan persepuluhan dan persembahan khusus yang kamu telah kena kutuk karena kamu telah menipu aku yang kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, seperti yang dicantum Melayaki 3 ayat 8-10. Mengingkari persepuluhan adalah milik Allah, hukumannya adalah berada pada jurang kejatuhan finansial yang sangat mendalam karena mengabaikan hak Allah. Imamat 27 ayat 30 mengatakan bahwa demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Yang ketiga, makna teologis persepuluhan harus diserahkan kepada Tuhan. Persepuluhan merupakan perintah Allah dan merupakan suatu ketetapan ilahi yang tidak bisa dibantah dan dinegosiasi. Persepuluhan merupakan perintah Allah, berarti tidak terlepas bahwa persepuluhan itu adalah milik Allah dan harus diserahkan kepada Allah. Bilangan 18 ayat 20 mengatakan bahwa lagi harus engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhannya, yakni yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusaka, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Yang keempat, persepuluhan adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Makna teologis yang keempat, persepuluhan adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Kitab Imamat 27 menegaskan bahwa persepuluhan adalah bagian dari persembahan yang kudus bagi Tuhan. Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 30. Persepuluhan disebut sebagai persembahan kudus bagi Tuhan karena persembahan persepuluhan merupakan ketetapan Allah untuk dilakukan oleh umat pilihannya, atau disebut sebagai orang percaya.
Persepuluhan disebut sebagai persembahan yang kudus karena persepuluhan juga ditetapkan untuk dibawa ke bait Allah. Sedangkan bait Allah adalah tempat yang kudus, maka penting setiap persembahan persepuluhan dibawa ke bait Allah adalah persembahan khusus. Persepuluhan berlaku hanya di perjanjian lama. Ini adalah merupakan pertanyaan bagi kita. Bagi saya tidak, persepuluhan masih relevan sampai saat sekarang ini. Yang kedua, persepuluhan diberikan kepada siapa? Alkitab tadi sudah mencatat kepada kaum Lewi, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang diserahkan kepada gereja, dan juga diberikan kepada janda, kepada anak-anak yatim, dan juga kepada orang asing, dan juga kepada orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pertolongan kita. Boleh tidak perpuluhan diberikan kepada yang lain? Boleh, tetapi yang mana? Yaitu kepada mereka yang membutuhkan. Kesimpulan dari persepuluhan yang menjadi salah satu topik dan sebagian topik dalam kitab Perjanjian Lama dalam pembahasan kita hari ini, dalam pertemuan kita hari ini, yaitu yang pertama, persepuluhan adalah persembahan yang kudus. Perlu diketahui bahwa persembahan persepuluhan adalah persembahan yang kudus, dan ini harus ditanam dalam kehidupan kita. Imamat 27 ayat 30. Yang kedua, persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan dan harus diserahkan dan diberikan kepada Tuhan. Tidak boleh kita kompromi. Imamat 27 juga ayat 30 mengatakan demikian. Yang ketiga, persepuluhan bukan hanya pada zaman perjanjian lama saja, tetapi pada sampai zaman sekarang ini persepuluhan tetap kita laksanakan karena masih relevan. Allah yang pertama bagi orang yang percaya, artinya perpuluhan dari hasil usaha kita berikan dulu kepada Allah, dan sisanya kita lakukan untuk kita punya kebutuhan, keperluan kita dan sebagainya. Artinya serahkan duluan kepada Allah apa menjadi bagian Tuhan, dan setelah itu barulah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang terakhir, persepuluhan sebagai tanda ucapan syukur atas karya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua kiranya dalam pertemuan kita hari ini. Saya harap bahwa para mahasiswa bisa memahami dan mengerti dan mendapat makna yang dalam tentang persepuluhan, dan kenapa kita harus melakukan persepuluhan, karena memang ini adalah ketetapan Tuhan. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita.